Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat ini, ya pada waktu ini Allah masih memberikan kita taufik, kemudahan dalam beramal saleh. Kita dikumpulkan sama-sama dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan menjalankan tugas kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat fardu berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan belajar sama-sama mengetahui ayat maupun hadis yang berkaitan tentang suatu bulan yang akan kita memasukinya, yaitu bulan Dzulhijjah, ya. Yang mana agar kita tidak melewatkan bulan tersebut berlalu begitu saja, maka sangat penting kita menyebutkan kemuliaannya, keistimewaannya, kemudian keutamaannya, dan amalan apa saja yang harus kita kerjakan di bulan tersebut, sehingga memotivasi kita untuk beramal soleh lebih giat dan lebih semangat. Dikarenakan para ikhwah, para jamaah sekalian, umur kita tidaklah sepanjang umat Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya, yang mana mereka dikaruniakan umur yang sangat panjang, bahkan lebih dari 1000 tahun. Maka umur yang sangat panjang itu ketika mereka isi dengan amal saleh, maka sangat banyak pahalanya. Kalau kita bandingkan dengan umur kita, maka tentu tidak ada apa-apanya, sangat sebentar dan sedikit. Ya, standarnya umur umat Rasulullah adalah antara 60 sampai 70 tahun. Namun jangan sampai kita bersedih hati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan demikian. Walaupun begitu, ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak menjadikan pada bulan-bulan musim-musim panen pahala, musim-musim ketaatan dan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Pernah ulun sebutkan sebelumnya bahwa yang dinilai dari umur bukan panjang dan pendeknya, namun adalah kualitas dari umur tersebut. Ya, ada sebuah kisah di mana salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, ya, beliau masuk Islam dan masa keislaman beliau cuma 8 tahun. Cuma 8 tahun. Namun subhanallah, ketika sahabat ini meninggal dunia, saking mulianya, saking hebatnya sahabat ini, arsy Allah berguncang. Dan ketika dia meninggal dunia, pintu-pintu langit dibukakan. Padahal masa keislaman beliau cuma 8 tahun. Sangat pendek, ya. Namun kualitas umur beliau luar biasa. Sehingga saking mulianya sahabat ini, tatkala dia meninggal dunia, maka mampu membuat arsy Allah yang lebih besar daripada dunia, daripada langit, mampu bergetar, dan pintu-pintu langit dibukakan untuknya ketika sahabat ini meninggal dunia. Maka kualitas itulah yang kita cari ketika kita berhadapan dengan bulan-bulan yang mulia, termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, ya. Jadi selama 1 bulan itu ada keistimewaan yang Allah berikan bagi hamba-hambanya berupa berlipat gandanya amal soleh yang dikerjakan pada 1 bulan tersebut, karena dia termasuk bagian dari bulan haram, ya. Maka para ikhwah sekalian, di antara keutamaan bulan haram atau di dalamnya termasuk juga adalah bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ini bukan bulan Masehi, ya, tapi bulan Qamariyah. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di waktu
Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram yang Allah melarang Nabi dan para sahabat untuk berperang di bulan-bulan tersebut karena kemuliaan dari 4 bulan haram ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di sisi Allah ada 12 bulan. Kemudian terdapat di dalamnya 4 bulan haram. Nah, di ayat ini dan di Al-Qur'an ya, tidak menyebutkan secara spesifik 4 bulan. Apa 4 bulan ini? Nah, ternyata dijelaskan dalam hadis, disyarahkan oleh hadis ya. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaz zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda. As-sanah 12 syahra. Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Maka hadis ini merinci apa yang dimaksudkan dengan 4 bulan haram tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Dan di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram untuk berperang di dalamnya. Kemudian Rasul merinci apa 4 bulan haram tersebut. Kata Rasul, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan ke-11, 12 dan kembali ke-1, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12 kembali ke-1 itu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian satunya adalah dan bulan Rajab Mudhar yang dia terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Maka inilah yang dirinci oleh Nabi apa yang dimaksud oleh Allah dengan 4 bulan haram, yaitu bulan ke-11, 12 dan ke-1, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian satunya adalah bulan Rajab. Nah, maka para ikhwah sekalian, bulan Dzulhijjah seluruhnya 30 hari itu memiliki keistimewaan. Kemudian ternyata dalam 1 bulan ini ada lagi yang lebih istimewa, yaitu yang terletak pada tanggal 1 sampai 10 atau yang disebut dengan Al-Ashrul Awal, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, makanya para ikhwah sekalian, sangat penting untuk menyiapkan diri menyambut bulan tersebut. Terlebih kita akan sebentar lagi bertemu dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka yang paling penting dalam menyiapkan adalah dengan ilmu. Apa? Dengan ilmu, sehingga kita bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mudah dalam melakukan amal salih di bulan tersebut. Nah, kemudian para hadirin, para jamaah ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemuliaan bulan Dzulhijjah dalam 1 bulan, bahwa dia termasuk bulan haram, yang mana keutamaannya adalah, perhatikan, tadi ayat kita menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nah, perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki bulan dalam setahun yang berjumlah 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan yang haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya. Kemudian perhatikan tafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan,
fi kullihinna thumma ikhtassa min dzalika 4 ashhur faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zama wal 'amalu shalih wal ajru a'zam. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan dan menjelaskan, mentafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kata beliau, yaitu janganlah menzalimi diri kalian dengan berbuat maksiat pada seluruh bulan. Nah, secara umum kita tidak boleh untuk menzalimi diri kita atau berbuat maksiat pada seluruh bulan. Tsumma ikhtassa min dzalika 4 ashhur. Kemudian Allah mengkhususkan dari 12 bulan tadi 4 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan ini adalah 4 bulan yang haram, dan Allah mengagungkan kemuliaannya sehingga dan Allah menjadikan dosa pada 4 bulan haram tadi lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Memang amal soleh berlipat ganda, namun dosa pun memang dia tidak berlipat ganda. Misal kita mengerjakan satu dosa, satu kemaksiatan, maka diberikan apa? Satu dosa. Namun ketika itu dikerjakan di bulan haram, termasuk bulan Dzulhijjah, maka dia lebih besar dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain, sekalipun tidak berlipat ganda. Ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Beda dengan satu amal soleh, maka minimalnya berapa? 10 sampai 700, bahkan lebih dari 700. Nah, kalau kemaksiatan maka ditulis satu dosa, sekalipun itu dikerjakan di bulan haram. Namun kalau dikerjakan di bulan haram, walaupun satu dosa, dia lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Dia tidak berlipat ganda, memang tidak berlipat ganda dosa itu. Satu kemaksiatan, satu dosa, namun dosanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas, dan amal soleh dan ganjaran juga lebih besar. Maka ini adalah keutamaan yang umum dari bulan haram, termasuk adalah bulan Dzulhijjah selama 1 bulan. Nah, kemudian ada lagi keistimewaan dari bulan Dzulhijjah, yaitu yang terletak pada 10 hari pertama. Apa keutamaannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka yang pertama adalah di antara keutamaannya Allah bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka kalau pian perhatikan di juz Amma, di juz 30, Allah banyak bersumpah dengan waktu. Ya, wal asri demi masa atau waktu asar, wad duha demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar, wan nahar demi waktu siang, wal laili demi waktu malam. Termasuk di dalamnya wal fajri walayalin ashrin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, malam-malam yang 10 ini ditafsirkan oleh mayoritas ulama tafsir, baik dari kalangan salaf dan khalaf. Mereka sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan ayat dan demi malam yang berjumlah 10 adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk ini adalah pendapat sahabat Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Imam Ad-Dhahhak, dan juga dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dan Ibnu Katsir, bahwa maksud firman Allah Subhanahu wa taala walayalin ashri, dan demi malam yang 10, maksudnya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang berikutnya dari 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ke-10 hari tersebut. Di antara ke-10 hari tersebut, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Rasulullah SAW berhaji wada dan ketika beliau berada di Arafah sedang wukuf. Kapan wukuf di Arafah?
tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hari itu hari Jumat. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya di surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari apa? Hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Jumat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji wada pertama dan terakhir. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama sudah sempurna dan maka tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dimodifikasi. Maka apa adanya, karena agama Islam sudah sempurna. Dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhoi Islam itu agama untuk kalian. Maka Islam disempurnakan oleh Allah pada antara awal-awal bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaannya yang ketiga, ya, maka pada hari-hari tersebut, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, ada puasa Arafah. Maka di antara keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah. Dan ini disyariatkan dan diperintahkan bagi orang yang tidak berhaji. Kalau berhaji ya mereka wukuf di Arafah. Nah, ada sebuah keutamaan ketika seseorang itu berpuasa di 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, "Shaumu Asyura yukaffirus sanatal madiyah wa shaumu Arafah yukaffirus sanataini al-madiyah wal mustaqbalah." Kata Rasul, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Jadi Asyura diambil dari kata Asyarah, 10, maksudnya adalah 10 Muharram. Puasa Asyura yaitu 10 Muharram dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Sedangkan puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini menjelaskan bahwa puasa Arafah lebih utama daripada puasa Asyura. Kemudian di antara keistimewaan puasa Arafah adalah puasa Arafah itu termasuk kekhususan umat Islam. Berbeda dengan Asyura, umat Yahudi pun juga melakukan yang demikian. Kemudian makanya para ikhwah sekalian, kita kan begawi ya, paginya kadang pian kerja keras. Maka usahakan, kalau bisa kan usahakan dari tanggal 1 sampai 9. Kemudian ketika pian bekerja maka pilih waktu yang pian mudah untuk puasa. Kemudian kalau tidak sanggup juga maka minimal jangan sampai kita meninggalkan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita disunnahkan secara umum untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun ketika kondisi pian sulit untuk mengerjakan puasa, misalnya pian bekerja, kalau misalnya pian berpuasa maka pian ngalih begawi misalnya, sedangkan pian kan wajib untuk memberi nafkah keluarga pian, maka minimal jangan sampai meninggalkan puasa hari Arafah, itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan 10 pertama ya bulan Dzulhijjah juga adalah darah-darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Dzulhijjah. Ketika kita berkurban ya pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13, maka hari-hari tersebutlah banyak hewan disembelih atau yang disebut dengan hari raya kurban. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la An-Nasa'i dan dinilai hasan oleh Syalbani, kata Rasulullah SAW, afdalul haji al-ajju was-sajju, sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah. Apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Dan yang paling banyak berhadyu
Dan sebaik-baik pelaksanaan haji adalah orang yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak berhadyu. Apa itu? Menyembelih hewan sebagai hadiah untuk orang fakir yang berada di Makkah. Nah, maka pian lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berhadyu, ketika menyembelih untuk hadyu beliau ketika haji wada. Beliau menyembelih atau berhadyu dengan 100 ekor onta. Kemudian sekitar 63 onta itu langsung beliau sembelih dengan tangan sendiri. Nah, berapa? Sekitar 63 onta. Pian aja 10 ekor kambing kalau ada langsung tangan pian. Itu menunjukkan fisik Nabi apa, Pak? Kuat. Nah, makanya dalam peperangan Khandaq itu lama kan. Khandaq itu jauh, Pak. Jadi kalau ada khilaf itu perbatasan dengan Yordan, Saudi dengan Yordan. Khandaq, perang Khandaq. Sehingga Nabi safarnya lama. Nabi pernah bersama sahabat tidak makan 3 hari ketika menggali parit. Berapa? 3 hari. Sehingga sahabat dan Nabi mengganjal perutnya dengan batu. Kemudian ketika para sahabat menggali parit, ternyata di parit itu ada bagian tanah yang keras. Sehingga apa? Diadukan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ana nazil, saya yang turun. Untuk apa? Untuk menggali bagian tanah yang keras. Ketika Nabi turun, kelihatan di perut Nabi ada batu yang mengganjal. Kenapa? Karena lapar. Berapa hari? 3 hari. Kemudian padahal kan Nabi lapar. Berapa hari? 3 hari. Tapi Nabi turun untuk mengangkat atau menghilangkan batu yang keras tadi. Itu menunjukkan apa, Pak? Fisik Nabi kuat. Nah, pian bayangkan onta itu ganal. Lain kambing, tapi onta kan tidak dibenteh, Pak. Jadi ketika dia jalan, kemudian langsung ditebas lehernya. Itu pian lihat di YouTube bagaimana orang Arab menyembelih onta. Bukan dirabahkan kada, Pak. Tapi dia berjalan kemudian langsung ditebas lehernya. Nah, jadi Rasulullah dengan tangan beliau sendiri, kan 100 tuh beliau berhadyu, kemudian 63-nya dengan tangan beliau sendiri. Itu menunjukkan apa? Rasul sangat banyak berkurban. Dan itu membuktikan sebagai pengamalan beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami berikan engkau wahai Muhammad sungai Al-Kautsar. Kemudian Allah menyuruh Nabi, maka salatlah dan menyembelihlah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada Rasul berupa sungai Al-Kautsar, maka dalam rangka bentuk syukur Rasul kepada Allah, Rasul memperbanyak salatnya dan memperbanyak sembelihannya. Termasuk ketika haji wada 100 ekor onta, 63-nya langsung dengan tangan beliau sendiri. Kenapa sebanyak itu? Dalam rangka untuk menunjukkan di hadapan Allah beliau adalah hamba yang pandai bersyukur karena sudah diberikan banyak nikmat termasuk sungai Al-Kautsar. Kemudian salat, nah jelas bagaimana salat Nabi. Salat adalah pendingin mata Nabi. Bahkan Rasul pernah mengatakan kepada Bilal, arihna bis shalah, tenangkan hati kami, senangkan hati kami dengan salat. Maka salat wajib tentu Nabi kerjakan. Maka bagaimana dengan salat sunat, salat tahajud? Subhanallah, beliau berdiri ketika salat tahajud sangat lama, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ya, sampai-sampai kaki beliau bengkak. Bahkan salah satu sahabat Nabi pernah mengatakan, bukankah engkau hamba yang diampuni dosanya telah lalu dan akan datang? Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura, bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur? Maka salatnya Nabi dan sembelihannya Nabi yang begitu banyak dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta, diberikan kekuatan, maka ditandai dengan banyak sholat dan banyak menyembelih. Jadi kalau pian misalnya bisa 1 ekor sapi limusin, silahkan misalnya. Pian mampu mendatangkan onta misalnya, kada pernah bang di sini onta, pian datangkan misalnya, maka juga silahkan. Ya. Jadi
Ini adalah termasuk amalan, dua amalan, yaitu salat dan menyembelih, dalam rangka membuktikan seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan awal-awal pertama bulan Dzulhijjah adalah banyaknya darah-darah kurban ditumpahkan di bulan Dzulhijjah. Kemudian masih banyak keutamaannya. Di antara keutamaan berikutnya adalah bahwa di bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, adalah bulan muktamarnya umat Islam tingkat dunia. Kapan? Ketika mereka datang dari jauh, dari berbagai macam negara untuk berkumpul di padang Arafah. Itu disebut dengan muktamarnya umat Islam tingkat dunia. Ketika mereka sama-sama, entah berbagai etnis, ya, berbagai macam warna kulit, semuanya berkumpul sama dengan memakai kain ihram di padang Arafah. Itu kapan? Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan pentingnya wukuf di Arafah. Kata Rasul, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya adalah rukun yang paling penting dari haji, yaitu adalah Arafah atau wukuf di Arafah. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang disyariatkan untuk mengingat Allah di dalamnya, untuk memperbanyak zikir kepada Allah di dalamnya. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 28. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maka tafsiran para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas, hari yang ditentukan untuk mengingat Allah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, maka disimpulkan amalan yang paling banyak kita gunakan untuk mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir adalah ibadah yang paling ringan, paling mudah, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan harta, namun banyak yang lalai dari zikir. Sangat mudah, baik. Pian sambil berabah gin kalau berzikir, beda dengan salat, harus mampu. Kalau dia mampu berdiri maka dia berdiri. Beda dengan sedekah, mengeluarkan duit. Tapi kalau zikir ini sangat mudah, sambil main bola gini kalau pian berzikir. Beda dengan salat, kada kalau pian sambil main bola. Sambil bahuma kalau berzikir. Salat kawa kada kalau pian mencangkul ya mencangkul. Jadi amalan yang paling mudah, kondisinya paling mudah, tidak tenaga tidak banyak. Beda dengan haji, ya. Beda dengan salat, ada tenaga yang dikeluarkan. Namun tidak semuanya mampu untuk banyak berzikir. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik, walaupun amalannya mudah, maka dia tidak bisa melakukannya. Maka yang paling penting adalah kita meminta taufik kepada Allah, mudah untuk beramal soleh, termasuk ibadah yang paling ringan yaitu zikir. Betapa banyak yang kita mungkin kada ingat zikir ketika kita berkendaraan, pakai mobil. Terkadang kita melamun ketika berkendaraan, ya. Macam-macam diingat. Padahal kan kalau pian isi dengan zikir, maka masa safar pian, masa pian berkendaraan 10 menit, setengah jam tiap hari pian bolak-balik, sudah banyak pian isi dengan zikir. Terlebih ada zikir yang utama, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani 'alal mizan habibatani ila rahman subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, kemudian berat di timbangan di hari kiamat, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Namun ingat, seringan-ringan dan semudah-mudah amal soleh, ketika Allah tidak memberikan taufik, maka kita tidak bisa melakukannya. Maka mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan, sangat banyak ya, di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari di dunia yang paling utama. Maka hari-hari yang paling afdol
di dunia adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar yang dinilai sahih li ghairihi oleh Syalbani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya al-ashru, yakni asyra Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah, qala la wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhah bit-turab. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari di dunia yang paling utama adalah al-ashru, 10. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasul ditanya, dan tidak ada yang menyamainya di jalan Allah. Maka Rasul menjawab, tidak ada yang menyamainya kecuali bisa menyamai seseorang yang melumuri wajahnya dengan tanah. Maksudnya apa? Mati syahid ketika perang. Kalau seandainya dia berperang tapi selamat, maka beramal soleh di awal-awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Masya Allah lah. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hari-hari di dunia yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya adalah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat pembebasan dari api neraka, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Maka hari itulah banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Ini sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qalat Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abadan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al malaikata fayaqul ma arada haula. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Jadi ketika hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Kemudian kata Rasul, dan sungguh Allah mendekati hamba-hambanya yang sedang wukuf tersebut, kemudian membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya dan mengatakan apa yang mereka inginkan, maka niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sekaligus keutamaan orang yang berhaji tatkala mereka wukuf di Arafah sebagai pembebasan dari siksa api neraka, kemudian mustajab doa, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Kemudian sangat banyak. Jadi ketika ada sebuah amalan atau sebuah momen yang mana di situ banyak pahalanya, maka otomatis apa? Banyak keutamaannya. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu terdapat hari yang paling agung. Dari sahabat Abdullah bin Qurt radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yauman nahri thumma yaumul qir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari penyembelihan. Maksudnya apa? Tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Kemudian hari setelahnya yaitu ayyamut tasyrik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara 10 hari pertama itu ada hari yang paling agung, yaitu hari raya kurban atau bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, maka di sini para ikhwah sekalian, tadi kan Rasul mengatakan bahwa hari-hari yang paling afdal di dunia adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di antara sebabnya ada hari raya kurban sebagaimana hadis ini. Kemudian bagaimana dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan? Bagaimana dengan
10 terakhir bulan Ramadan. Mana yang lebih afdal ini dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah? Nah, di sini ada rincian yang bagus, yang menarik dari Al-Allamah Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi kata beliau, kalau malam, nah, maka yang paling afdol apa? 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada malam tersebut turun Al-Quran. Karena pada malam tersebut ada Lailatul Qadar. Kemudian, kalau harinya atau siangnya, mana yang lebih utama? Maka 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di dalamnya sebagaimana hadis ini ada hari yang paling mulia, yaitu hari penyembelihan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha, pada hari raya kurban. Jadi ketika malamnya, maka 10 terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Namun harinya atau siangnya, maka yang lebih utama apa? 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan siangnya bulan Ramadan. Nah, maka bulan Ramadan telah lewat. Nah, maka dalam rangka menyambut musim kebaikan, panennya amal saleh berlipat ganda, maka kita harus meminta kepada Allah agar diberikan taufik bisa memaksimalkan ibadah, terlebih di 10 pertama bulan Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah secara keseluruhan. Kemudian para ikhwah sekalian, keutamaan yang berikutnya sangat banyak, makanya ada bagian 2 dari pembahasan ini. Jadi subuh esok insyaallah kita bahas lagi tentang kemuliaan bulan Dzulhijjah. Di antara keutamaan yang lain adalah beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang dinilai sahih oleh Syalbani dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri." Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai'. Tidak ada hari di mana amal saleh dikerjakan di dalamnya yang lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Maksudnya apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah?" Maka Rasul menjawab, "Tidak juga dengan jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak pernah kembali lagi dengan sesuatu apapun." Maksudnya apa? Meninggal ketika berjihad. Maka kalau dia hidup, maka tetap beramal saleh di hari-hari tersebut lebih utama. Kemudian di antara keutamaan berikutnya, ini yang terakhir kita cukupkan sampai di sini, yaitu bahwasanya pada 10 pertama bulan Dzulhijjah tersebut berkumpulnya induk ibadah di dalamnya. Berkumpulnya induk ibadah di dalamnya seperti salat. Maka ada salat Idul Adha. Kemudian puasa, maka puasa seperti puasa Arafah dan juga puasa di bulan haram, terlebih pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Bersedekah seperti apa? Berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah dan juga ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Karena induk-induk ibadah terkumpul di sini, ini menunjukkan keutamaan apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian azan kah? Azan. Nah, ketika banyaknya keutamaan bulan Dzulhijjah plus 10 pertama bulan Dzulhijjah, ibadah apa yang akan kita isi? Nah, ini kita sambung setelah adzan. Ya, silakan adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita teruskan. Nah, setelah kita menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah secara umum, ya 1 bulan penuh, dan dia termasuk bulan yang haram, yang Allah muliakan, yang Allah lipat gandakan pahalanya,
yang mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian setelahnya kita menjelaskan tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sangat banyak kita sebutkan. Nah, sebelum kita membahas tentang apa saja yang kita isi di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ada amalan yang harus kita kerjakan untuk menyambut 10 pertama bulan Dzulhijjah, yaitu sekarang ya, untuk amalan dalam rangka menyambut. Nanti kita sebutkan ketika ingin mengisi hari-hari tersebut dengan amalan apa. Maka dalam rangka untuk menyambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan kita masih, ini tanggal berapa ini? Tanggal 30 sudah berarti lah. Kalau sudah malam berarti tanggal 30. Nah, kemudian dalam rangka menyambut 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka setidaknya ada 3 amalan. Ada 3 amalan ya. Dalam rangka menyambut ini belum yang kita sebutkan tentang apa saja yang kita isi di hari tersebut. Ini dalam rangka menyambut. Nah, dalam rangka menyambut musim ketaatan tersebut, maka ada 3, setidaknya ada 3 macam. Yang pertama adalah at-taubatus shadiqah, taubat yang benar, taubat yang nasuha. Jadi sekarang maka kita memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat banyak sekali keutamaannya ya. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Kemudian taubat juga menjadi sebab diterimanya amal-amalan hamba dan turunnya ampunan atas kesalahannya. Ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha mengampuni berbagai kesalahan. Kemudian bertaubat juga menjadi sebab turunnya keberkahan dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud yang menceritakan perkataan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, wa yaqum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan nabinya, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah, kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi istighfar dan taubat. Karena beda antara istighfar dan taubat. Jadi istighfar dan taubat itu berbeda. Istighfar itu apa? Di lisan mengucapkan astagfirullah, itu namanya istighfar. Sama kayak tasbih ucapan subhanallah, tahlil ucapan la ilaha illallah, takbir ucapan Allahu akbar. Maka istighfar ucapan astagfirullah di lisan. Namun kalau taubat itu beda. Taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengerjakan perbuatan maksiat dengan syarat-syaratnya. Itu taubat, kembali kepada Allah dengan syarat-syaratnya. Kalau dosanya berkaitan dengan Allah saja, maka taubatnya ada berapa syaratnya? Ada 3. Yang pertama, al-azmu, bertekad tidak mengulangi. Yang kedua, an-nadmu, menyesal telah melakukan. Yang ketiga, yang terakhir, al-iqla atau al-intiha, berhenti dari kemaksiatan tersebut. Yang pertama, bertekad tidak mengulangi. Yang kedua, menyesal telah melakukan. Yang ketiga, berhenti melakukannya. Itu bertaubat. Kalau dosanya antara dia dengan Allah. Namun kalau dosanya dengan makhluk, nah maka tambah 1. Kalau berkaitan dengan harta, maka dikembalikan.
maka apa? Dibulikakan. Contoh misalnya pian bahari ketika SMP, SMA, ketujuh mengambil makanan di warung. Nah, bepadah 7 yang dimakan 10. Nah, korupsi 3 buting. Kemudian apa yang harus pian lakukan? Pian sadar itu pian mengambil hak orang. Maka pian kembalikan atau pian nilai dengan duit. Kemudian kalau seandainya pian tidak memiliki duit maka minta halal. Lalu jar pian ulun minta halal dulu pernah makan wadai pian kada bepadah. Kemudian jar acilnya aku kada rela. Nah, maka pian harus wajib mengembalikan itu ya, menilaikan atau memberikan duit lawan si sidin. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau seandainya orangnya kada tahu lagi? Nah, kan bahari lawas sudah ahli warisnya kada ada jua, maka bagaimana caranya ketika itu berkaitan dengan harta? Maka di antara ulama menyarankan bahwa yang pian ambil itu kada pepadah tadi, pian nilaikan lawan duit. Kemudian pian sedekahkan yang pahalanya untuk si orang tadi. Semoga itu, jadi ketika barang yang pian ambil akhirnya kan tidak dimanfaatkan si penjaga warung tadi. Setidaknya dengan kita bersedekah atas nama dia, maka menjadi pahala yang bisa dimanfaatkan oleh si penjaga warung tadi. Namun kalau seandainya beliau tidak redho sampai mati, padahal 3 buting wadai aja misalnya, maka harus siap-siap. Itu hak beliau, maka harus siap. Nah, di antara amalan yang paling bagus untuk menyiapkan banyaknya orang zalim yang pian zalimi dulunya adalah dengan banyak berpuasa, karena pahalanya yang besar, bahkan Allah rahasiakan, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Itu menunjukkan pahala puasa yang begitu besar. Jadi siap-siap dengan pahala puasa, maka dengan memperbanyak puasa. Nanti ketika berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah 1 sampai 9 Dzulhijjah, maka usahakan kalau bisa langsung ke 9-nya ya. Karena 10 Dzulhijjah kada boleh puasa haram karena Idul Adha. Jadi pada tanggal 1 sampai 9. Kemudian kalau pian tidak bisa juga, maka minimal adalah 2 hari kah, 3 hari kah. Kalau tidak bisa juga, maka jangan sampai meninggalkan puasa Arafah. Nah, tadi ulun berkisah apa? Oh ya, tentang taubat ya. Jadi amalan yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Dzulhijjah adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kata Allah Subhanahu wa taala yang menghikayatkan perkataan nabinya, wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah kalian, kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi istighfar beda dengan taubat. Istighfar ucapan astagfirullah, sedangkan taubat kembali kepada Allah dengan syarat-syaratnya. Kalau berkaitan dengan hak Allah, maka 3. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, bertekad tidak mengulangi. Yang ketiga, berhenti dari maksiat tersebut. Kemudian kalau dosanya berkaitan dengan orang lain, maka tambah 1. Berkaitan dengan harta, dibulikakan. Berkaitan dengan kehormatan diri orang lain, maka minta maaf. Nah, kemudian di antara keutamaan taubat juga adalah taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Nah, di antara kebaikan taubat adalah taufiknya Allah. Taufiknya Allah. Karena Allah akan mengampuni dosa, sehingga dengan hilangnya dosa kita, maka Allah memberikan taufik kepada kita sehingga mudah untuk beramal soleh yang kita gunakan untuk menyambut 10 pertama bulan Dzulhijjah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tubtum fahuwa khairun lakum." Maka jika kalian bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya itulah yang terbaik untuk kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa iyatubu yaku khairal lahum." Maka jika mereka bertobat kepada Allah, niscaya itu menjadi kebaikan bagi mereka. Maka amalan yang pertama untuk menyambut bulan Dzulhijjah, terlebih 10 hari pertamanya, adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di masa sulit, di masa pandemi. Maka kondisi sulit seperti ini, kesehatan sulit, ekonomi sulit, hendak berjalan kemana-mana ngalih dan sulit juga, maka cara
menanggapinya, menyikapinya adalah dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagaimana perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah mengatakan, "Ma nazalal bala illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah turun bala itu kecuali disebabkan dosa, dan tidaklah dia terangkat kecuali dengan bertaubat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dengan kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat juga untuk mendapatkan al-falah. Apa al-falah? Keberuntungan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Maka bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kemudian amalan yang kedua menyambut bulan Dzulhijjah adalah al-azmul jad ala igtinami hadhil ayyam. Bertekad dengan serius atau bertekad dengan kuat untuk memanfaatkan hari-hari ini. Maka dari sini sekarang sudah kita harus memiliki tekad yang kuat untuk memanfaatkan hari-hari tersebut. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu bertekad, berniat untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan menolongnya. Maka Allah akan menyiapkan sebab yang mana dengan sebab itu, sebab tersebut dia menjadi ditolong sehingga bisa menyempurnakan ibadahnya. Maka dari sinilah kita sudah harus bertekad, berniat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menyempurnakan amal saleh tersebut. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Maka dan orang-orang yang bersungguh-sungguh terhadap kami, niscaya kami akan memberikan hidayah kepada kami dari jalan-jalan kami, untuk jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka amalan yang kedua dalam rangka menyiapkan bulan Dzulhijjah adalah dari sekarang kita sudah memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat, niat yang kuat. Maka menimbulkan semangat, niat dan tekad diantaranya adalah dengan mengetahui keutamaan bulan tersebut. Kemudian amalan yang ketiga dalam rangka menyambut, ini belum masuk ke amalan yang ketika berada di 10 pertamanya ya, ini baru persiapan. Amalan yang ketiga dalam rangka persiapan adalah menjauhi perbuatan maksiat. Menjauhi perbuatan maksiat. Kenapa demikian? Maka sebagaimana ketaatan itu sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sebaliknya perbuatan maksiat itu sebab menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah, jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan taufik Allah, mudah dalam beramal soleh, maka tentu dengan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Kalaupun terjatuh dan kita memang orang yang suka melakukan keburukan, kejahatan atau maksiat, maka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ketika seseorang itu melakukan perbuatan kemaksiatan dan dia tidak bertobat, maka sulit untuk mengerjakan amal saleh. Maka sebaliknya, dengan meninggalkan perbuatan maksiat, maka mudah untuk mengerjakan ketaatan. Nah, kalau kada dari sekarang, kapan kita mulainya? Ya. Maka dari sekarang kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan maksiat, sehingga Allah memberikan taufik kepada kita mudah beramal soleh dalam rangka apa? Menyambut bulan Dzulhijjah. Maka inilah 3 amalan dalam rangka menyambut bulan Dzulhijjah, dan ini kapan? Sudah dimulai dari sekarang. Yang pertama adalah memperbanyak taubat, yang kedua adalah bertekad dengan sungguh-sungguh untuk memanfaatkan bulan ini. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh untuk menjauhkan dari segala kemaksiatan. Kalaupun terjatuh, maka ditambah dengan yang pertama, yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan apa saja yang kita kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah,
insyaallah kita sambung subuh isuk ya. Isuk setelah subuh bagian keduanya. Kalaupun belum habis, maka kita sambung malam Senin. Ini berkaitan dengan entah ibadah kurban atau amalan 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, kemudian berkaitan dengan ayyamut tasyrik dan seterusnya ya. Jadi insyaallah kita sambung malam Senin. Karena kan itu kajian ulun yang usul salasah. Jadi kita ganti dengan masih berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga ini menjadi bahan untuk benar-benar kita bisa memahami betapa mulianya bulan Dzulhijjah. Bahkan dikatakan oleh para ulama sebagai musimnya ketaatan, musim panen kebaikan, musim panennya pahala. Jangan sedih walaupun kita umur pendek, namun kita bisa memakmurkan umur tersebut dengan amalan-amalan yang berlipat ganda. Termasuk di dalamnya apa? Memaksimalkan ibadah di bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.